ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Bibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Sehari saya dapat kiriman dari sahabat-sahabat yang masih di dalam aktif, masih aktif ya. Dikirimi sebuah tabel. Sebenarnya tabel itu bukan tabel sih, lebih pada catatan gitu aja. Saya kira, walaupun juga saya sudah mengakui jempol, ada peningkatan, katanya sih ada perubahan di dalam tata cara berkurban. Fikih kurbannya mulai dibenahi. Walaupun di dalam sudah mulai kontroversi waktu itu, ada yang setuju dan tidak ada yang setuju. Apa tuh kalau CRK apa deh balik kayak wong jopo meneh, mosok sapi siji wong pitu dan lain sebagainya. Tapi saya tanya kemarin yang ada membalik di sini, datang ke sini, tak tanya gimana. Ya mulai dibenahi yuk, masa ini sapi siji wong pitu saya diusahakan. Namun kenyataannya juga masih ada yang secara umum yang masih melakukan seperti ini. Misalnya kita baca ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori kurban jamaah umum. Kategori A 2 juta, kategori B 1.500.000, kategori C 1 juta, kategori D 500.000, dan kategori E kurang dari 500 yang berlaku untuk remaja, pra-remaja, dan cabai rawit. NB, bagi jamaah yang masuk korban 7 orang 7 akan dijabai langsung oleh penerobosnya. Masalahnya untuk jamaah bisa memaksimalkan pembelaannya dikarenakan besarnya pahala yang kita dapatkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Saya kira model-model seperti ini itu hanya sebuah tasliyah, hanya sebuah menghibur diri, menghibur jamaahnya dengan menyemangati untuk berkorban. Tapi sayang tidak ada contoh
dari Nabi, para sahabat, dan para tabi'in, atba'un tabi'in atau salaful ummah. Ya yang ada ya sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang atau yang ditanggung keluarga. Kalau pendalilannya adalah pakai kambingnya Nabi yang disembelih untuk diniatkan seluruh umatnya, itu bukan syirkah, bukan untuk patungan, bukan. Itu kan kambingnya Nabi, bukan hasil patungannya dari seluruh umatnya, kan bukan. Lalu pahalanya dipersembahkan untuk umatnya, itu beda lagi. Dan di Islam Jamaah ini saya kira 1 tahun 2 tahun kemarin itu sudah mulai dibenahi. Tapi ternyata secara umum masih ada model seperti itu. Apa yang perlu kita kritisi? Yang perlu kita kritisi seperti ini. Satu sisi mereka buat syariat sendiri tentang infak persenan. Yang begitu tertib, yang begitu diberlakukan secara kaku, yang terikat, bersifat absolut, tidak boleh diganggu gugat. Yang seandainya kemudian dikumpulkan selama setahun mungkin bisa untuk beli sapi. Ya, bisa untuk membeli paling tidak bagian dari 7 orang, misalnya katakan 3 jutaan, itu dapat. Sementara ini kurban tidak sesuai. Satu sisi sunnah muakkadah yang diterangkan, yang dianjurkan oleh ulum syari untuk syariat, dalam ilmu syariat itu ditekan-tekan, ayo tetap. Malah di Islam Jamaah mah nggak begitu ditekan. Tapi sementara mereka sendiri membuat aturan yaitu infak persenan. Kan gak imbang. Coba yang ada jaminannya, yang mendapatkan jaminan dalam Al-Quran itu apa? Kalau dalam menjelang Idul Adha atau Yaumul Udhiyah atau Yaumun Nahar. Ya kurban itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu dari sisi penarian Anda sudah salah. Dan ini apakah nanti berimbas kepada pembagian? Oh jelas. Maka di sini tuh pernah terjadi seperti ini. Jadi sampai yang doafa itu sampai gini. Enak kayak tambah okeh, kayak malah okeh. Gimana caranya okeh? Jadi gini, orang tuanya nanti korban sendiri, nggak full. Terus anaknya ini suruh korban sendiri, nggak full juga. Ya cuman tadi urunan tadi, anaknya lagi, anak kan bagiannya jadi banyak nih. Dagingnya, artinya dagingnya. Bisa diakali seperti itu. Jadi kalau model korban di Islam Jamaah bisa diakali persis seperti memberi daging. Dan antara yang setor kelompok A sampai kelompok tadi E tadi, A, B, C, D, E, tentunya beratnya berbeda. Ya nggak apa-apa. Berdasar mereka berdasar ya seperti sepertiga atau ya sepertiga dari hewan lah, katakan seperti itu. Tapi mereka tahu juga, licik juga. Anaknya sudah, kamu daftar ya. Tadi kan ada tuh. Misalnya kurang dari 500.000 diperuntukkan untuk remaja, pra-remaja dan cabai rawit. Bayangkan anaknya mengatakan 2 atau 3, kasih aja uang. 400.000, bapaknya 2 juta. Walaupun nggak nyampe 7 tadi, tapi lumayan dagingnya dapat banyak dari anaknya dua-duanya, dari dia sendiri. Dan itu terindikasi. Itu sudah keluar omongan seperti itu, sahabat-sahabat di Islam Jamaah harus menukui. Sementara yang ada syariatnya Anda permainkan seperti ini, Anda remehkan. Ya. Anda remehkan, nggak begitu ditekankan. Sementara yang tidak ada syariatnya, artinya secara praktek tidak seperti itu, Anda membuat praktek sendiri 10% dengan ketentuan bla 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 bla. Mikir. Sehingga ada lagi kurban udah 10%. Dan seandainya 10% Anda itu dikumpulkan sudah mendapatkan itu sapu. Sapi kok sapu. Sudah mendapatkan sapi. Atau setidaknya
satu bagian lah, misalnya 3 juta selama 1 tahun, insya Allah bisa. Saya juga tadi kaget, katanya sudah dibenahi. Iya, sudah dibenahi katanya. Ada bunglon mubalek, ya Mas dibenahi Mas, tapi yang ngono sebagian setuju, sebagian nggak setuju. Ini berarti malok-malok umumnya berarti. Malok-malok wong jopo berarti. Beginilah ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Orang yang kadung malu. Orang yang sudah malu, sudah dibenahi oleh para ulama-ulamanya, nggak nguku, nggak ngerti, nggak mau, malah ulama-ulamanya dipecat, dikeluarkan, dimurtadkan. Tapi malu menjilat udah sendiri, malu. Ya ini di masing-masing masjid. Yang ada lagi sampai disetorkan ke pusat. Setorkan ke pusat per desa 2,5 juta atau senilai 1 kambing 2,5 juta atas nama orang 1 desa. Ini malah ngawur meneh malah. Itu masih ada banyak yang membela itu. Nah kita kirim uang aja, kalau kita kirim kambing kan nanti repot sampai ke diri sampai pusatnya sana. Kita kirim uang aja lebih simpel. Iya, saya tidak mempermasalahkan kirim uangnya. Namun aturan seperti itu ada atau enggak? Sementara kalau pusat hanya minta uang untuk 1 kambing saja di setiap desa, saya tanya, per desa Anda itu setiap bulan berapa puluh juta kirim ke pusat? Tiap bulan, hanya digunakan 1 bulan saja untuk Dzulhijjah. Kalau sama-sama salah sih, sama-sama fikihnya salah, ya sudah Anda bantah aja. Ngapain minta-minta apa sih? Ngapain toh, sama-sama nggak sahnya aja, sama-sama fikihnya juga ngawur aja. Sudah diambilkan dari uang persenan aja. Ya, diambilkan dari uang persenan aja, selesai. Tapi pusat nggak mau rugi, saudara semua. Pusat mau rugi no. Emang ada pusat mau rugi? Tidak ada. Pusat itu dari apapun bisa. Anda akan mengatakan bahwasanya uang persenan untuk menghidupi anak-anak pondok, pret. Anak-anak pondok ada uang sendiri, namanya uang CKM. Untuk bangun apa itu pondok, pret. Ada uang sendiri namanya bata merah. Untuk bantu jamaah yang bangun di sana. Yang di sana juga setor infak. Yang di sana yang sedang bangun juga setor infak. Sama saja. Bukan berarti yang kemudian yang Anda bantu itu kemudian mereka juga nggak setor. Nah kecuali kalau saya yang kita bantu itu sekarang nggak setor infak persenan, ya itu masuk akal. Sana juga setor, bahkan dia punya hutang. Itu daerah Babat itu hutangnya berapa ratus juta itu. Karena saya orang Babat ya, dan alhamdulillah wakil KU-nya juga hijrah. Wakil KU daerahnya hijrah. Mas Husnul Yakin. Sama imam desanya, wakil imam desanya, mubalik daerahnya hijrah semua. Alhamdulillah. Nah, kan nggak masalah. Sementara urusan ibadah yang bersifat apa itu sunnah muakkadah yang ditekan-tekankan, yang saat ini kaum muslimin seluruh dunia menyadari akan pentingnya, akan apa itu sunnah muakkadnya yang harus dipenuhi, yaitu setelah sunnah muakkad tetap harus dipenuhi, artinya sunnah muakkadah. Nah itu adalah kurban. Anda membuat hanya menghibur jamaah Anda, ora popo, ora popo. Yes. Sapi siji sak kroyokan sak masjid. Di kelas-kelas ini, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, 2 juta. Beda nanti hasil dagingnya juga beda, sehingga orang luar yang nggak pernah ke dalam, nggak pernah masuk Islam jamaah, mereka lebih bisa suudon. Aku kayak tuku daging, store akeh oleh akeh. Wih kayak untuk daging golongan kono kayak untuk daging store akeh oleh akeh. Kenapa? Karena itu keluar dari mulut-mulutnya para duafa yang kelas E tadi. Sementara jumlah kita lebih banyak yang duafa, yang kelas D lah minimalnya. Ngurbanin namung sekedhik oleh, dadi oleh sekedhik.
Sementara kalau di kampung saya itu menyembelih 7 misalnya di Pondok Himah Aliyah itu orang Islam jamaah dikasih beratnya atau banyaknya ya sama seperti pada umumnya jamaah. Padahal mereka bukan golongan kita. La haula wala quwata illa billah. Inilah saudaraku semua yang belum tahu tata cara penyembelihan kurban di Islam jamaah itu seperti ini. Misteri yang tata cara yang secara detailnya bagaimana. Apakah mereka tidak berdasarkan dalil? Berdasarkan dalil tapi dia itu pengertiannya ngawur. Pengertiannya ngawur. Nah, kalau sekarang di sini misalnya, kalau untuk masalah kurban sini, Islam jamaah bisa minder. Paling di sini Islam jamaah paling banyak 8 per masjid. 7. Kelompok besar aja di sini paling 5 sampai 7. Sementara di sini ada yang sampai 15 yang saya isi itu, isi pengajian di Ngudalang Lebak itu ada 2 masjid itu 15 sampai 18. Enggak dijatah ini ya 7 orang, 7 orang, 7 orang, 7 orang, 7 orang, 7 orang. Bisa minder kalau korban itu. Oh, di sini lah ya di sini. Nah, Allah alam di sana nggak tahu. Di sini di khususnya Tawang. Dan sesuai syariat juga 7 orang, 7 orang, 7 orang. Bahkan biasanya 7 orang ini jauh-jauh setahun sebelumnya sudah membuat sebuah perkumpulan. Bukan arisan ya, lebih pada nabung. Ada nabung agar mendapatkan nanti sampai terakhir waktu Dzulhijjah bisa mengumpulkan uang, ada nabung. Ada itu model seperti itu ada. Nah, saya itu yang nggak habis pikir itu loh. Bapak Imam, sang imam Islam jamaah. Ketika sudah ada nas dalil yang memberikan sebuah terhib, pemberitahuan, memberi kabar gembira, motivasi tentang korban, mereka nggak menekan-nekankan, tidak menargetkan siapa-siapa, tetapi ketika urusan infak persenan, tertib, polan tertibnya. Sementara infak persenan tidak ada dalilnya, ya ada dalilnya tapi dipaksakan. Mimma razaqnahum yunfiqun, ada lagi yang agak ngelantur teman-teman. Matojin, memang persenan itu ada zakatnya orang yang nggak mampu zakat. Pertanyaannya, orang yang mampu zakat di Islam jamaah persenan nggak? Ngomongnya mampu zakat juga persenan kok. Ini orang ngelantur. Wis tuwek ngelantur dieleni sing enom ngeyel. Malah saya mau dicari sampai sekarang tak tunggu gak ada yang bisa. Katanya mau ngajak debat 313 juta sampai 1,3 miliar, tak tunggu. Selalu tak pancing, gimana mbah, nomor rekening saya kirim ya mbah, gimana mbah, diem aja. Tapi di sana-sana sudah, ikhwan sudah tak singkat, seramuni. Sudah Mas'ud, Abdul Aziz, Khalil wis tak debat wis rasa muni. Padahal kita yang mancing terus, ayo mbah. Kan lumayan sebenarnya saya dapat 1,3 miliar ya buat bangun pondok. Pondok saya juga butuh pembangunan juga. Lumayan dari Batu Jin, amal jariahnya Batu Jin. Jadi inilah saudaraku semua, misteri-misteri setiap kehidupan, sama setiap amaliyah, ubudiyah Islam jamaah itu ada yang perlu kita kritisi. Bukan syirik tanda tak mampu, memang salah. Dan kita memberikan solusi. Allah itu orang geting ngono, bukan seperti itu. Konsepnya orang ngono le. Konsepnya gak ngono, konsepnya kita itu kasihan pada mereka. Ditipu, diiming-imingi halu dengan istilah surga. Jadi konsepnya bukan kita itu wah benci, bukan. Dan pada akhirnya saudaraku masyarakat muslimin hafizahullah ta'ala,
pada kenyataannya orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan perhatian sungguh misalnya. Banyak yang hijrah. Kalau Anda yang masih marah-marah, belum aja, belum saatnya aja, belum perhatian sungguh-sungguh, hanya sepotong-sepotong. Tapi orang yang mencari ihdinas siratal mustaqim, mencari jalan yang lurus, mencari petunjuk yang sebenarnya, fa insyaallah biidznillah wa bi'aunillah akan mengatakan, saya kok ragu ya dengan ajaran ini. Maka masyarakat muslimin, saya closing, jamaah-jamaah yang dijatah seperti ini jangan mau. Solusinya jangan mau seperti ini, lalu Anda juga jangan mau infak, mendingan ditabung untuk kurban tahun depan. Sepanjang setahun Anda infak persenan bisa ditabung untuk satu bagian untuk 7 atau dari satu bagian dari 7 orang untuk syirkah. Semua sepakat demikian Anda. Lebih sah, lebih afdal, lebih ada jaminannya. Jadi solusinya seperti itu. Jangan dipaksa infak persenan kemudian saat kurban terus asal-asalan seperti itu aja. Kasihan jenengannya. Kurban itu adalah contohnya. Al-ibadatu haram. Hatta kana dalil yadullu ala halalihi. Ibadah itu haram, ada batasannya. Sehingga ada dalil yang menunjukkan tentang kehalalannya. Bukan asal boleh, asal gak ada larangan. Bukan asal gak ada larangan. Ada contoh atau tidak. Barakallahu fikum jami'an. InsyaAllah demikian saudaraku semua. Salam sehat, salam waras dan salam selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.